Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan tentang mizan atau neraca amal. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada hari kiamat, mizan atau neraca amal dipasang di atas beberapa tiang panjang. Yang panjang setiap tiang tersebut adalah antara arah timur sampai arah barat. Sedangkan mangkokan mizan adalah seperti luasnya bumi. Panjang dan lebarnya adalah sama. Salah satu dari kedua mangkokan mizan itu berada di sebelah kanan arsy, yaitu mangkokan untuk kebaikan, dan satunya lagi di sebelah kiri arsy, yaitu mangkokan untuk keburukan. Dan di antara mizan itu bagaikan gunung yang dipenuhi oleh kebaikan dan kejelekan. Pada hari itu, sehari sama dengan 50.000 tahun dihitungan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didatangkan seseorang dengan membawa 77 sijil buku perjanjian, yang setiap buku tersebut panjangnya adalah sejauh penglihatan. Di dalamnya terdapat catatan kejelekan-kejelekan dan dosa-dosanya. Kemudian diletakkan beberapa buku itu di mangkok mizan. Maka dikeluarkan untuk orang ini sebuah kertas atau catatan amal perbuatan yang besarnya bagai satu jari. Dan di dalam kertas itu terdapat lafaz persaksian, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kertas itu diletakkan pada mangkok yang lain. Maka kertas itu dapat memberatkan atas timbangan seluruh dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat, maka ia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 6-7. Maksud dari perkataan berat timbangannya, yaitu timbangan amal baik dan ketaatan lebih berat dibandingkan dengan amal jeleknya. Dengan demikian, maka ia akan hidup dalam surga dengan kepuasan dan kebahagiaan. Maksudnya kehidupan di dalam surga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Dialah api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 8-11. Sebagaimana diketahui bahwa seluruh amal manusia di akhirat akan ditimbang dalam timbangan amal atau mizan tersebut. Jika timbangan amal baiknya lebih berat, maka pertanda ia akan selamat. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya yang lebih berat, maka pertanda ia akan celaka. Itu pula yang digambarkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Walau status hadis ini mauquf, namun tidak mungkin seorang sahabat menyampaikan berita jika bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih yang berkaitan dengan berita gaib. Dalam riwayat tersebut, Ibnu Mas'ud menyampaikan, pada hari kiamat manusia akan dihisab. Siapa saja yang amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, walau hanya selisih satu amal pun, maka ia akan masuk surga. Sementara orang yang amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya, walau hanya selisih satu amal pun, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Ibnu Mas'ud melantunkan ayat yang artinya timbangan pada hari itu ialah kebenaran keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 8-9. Ibnu Mas'ud melanjutkan, sesungguhnya timbangan amal baik bisa saja ringan atau kalah walau hanya kurang seberat biji sawi. Sehingga orang yang imbang antara amal dan baik buruknya, maka dia termasuk ashabul a'raf, orang-orang yang diberi pengetahuan. Mereka berdiri di hadapan asyirat. Dari situ mereka tahu para penghuni surga dan penghuni neraka. Ketika melihat para penghuni surga, mereka menyeru salam keselamatan untuk kalian. Saat menoleh ke kiri, mereka melihat para penghuni neraka. Lantas mereka berdoa sebagaimana dalam ayat,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 47. Kemudian Ibnu Mas'ud berpesan, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu kebaikan maka akan dicatat untuknya 10 kali lipat, dan jika ia melakukan satu keburukan maka akan dicatat untuknya 1 kali lipatnya. Maka celakalah orang yang 1 kali lipatnya mengalahkan 10 kali lipatnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Az-Zuhd war Raqaiq karya Ibnu Al-Mubarak. Timbangan amal sendiri merupakan timbangan yang luar biasa besarnya, sangat raksasa. Saking besarnya, andai langit dan bumi diletakkan di atasnya, niscaya mampu ditimbangnya. Apalagi hanya sekedar dipakai untuk menimbang amal-amalan hamba. Demikian seperti yang digambarkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Salman. Melalui riwayat ini, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, timbangan amal akan diletakkan. Andai langit dan bumi ditimbang atau diletakkan di atasnya, niscaya akan tertimbang. Kemudian para malaikat bertanya, wahai Tuhanku, untuk siapa timbangan ini? Allah pun menjawab, untuk makhlukku yang aku kehendaki. Malaikat pun berkata lagi, Maha suci Engkau, maka selamanya kami akan menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Siapapun tentu berharap agar timbangan amal baiknya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW telah menawarkan berbagai amalan yang memperberat timbangan kebaikan, mulai dari amalan terberat hingga amalan teringan. Amalan-amalan tersebut antara lain adalah berakhlak mulia, sebagaimana sabdanya, sesungguhnya di antara amalan yang paling berat dalam timbangan amal pada hari kiamat adalah berakhlak bagus, berakhlak mulia. Hadis riwayat Tabrani. Amalan berikutnya adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Diriwayatkan pada saat timbangan amal pada hari kiamat dipasangkan, maka didatangkanlah seorang laki-laki. Setelah amalnya ditimbang, diputuskan bahwa ia harus masuk neraka. Namun terdengar satu perintah dari sisi Allah, janganlah kalian tergesa-gesa, sebab masih ada satu amal yang terisi untuknya. Tak lama datanglah satu lembaran yang berisi tulisan La ilaha illallah. Setelah lembaran itu ditambahkan, maka bertambah beratlah amal kebaikannya. Demikianlah yang disarikan dari hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Amr bin As. Amalan yang sangat ringan namun berat dalam timbangan amal juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. 2 amalan yang tidak dihitung dijaga oleh seorang muslim kecuali akan masuk surga. 2 amalan itu sangatlah sederhana, namun orang yang menunaikannya sedikit. Ditanya oleh para sahabat, amal apa itu wahai Rasulullah? Beliau meneruskan, salah seorang kalian bertasbih 10 kali, membaca tahmid 10 kali, dan membaca takbir 10 kali setiap usai sholat. Jadi totalnya ada 150 kali dalam lisan, namun jadi 1500 dalam timbangan amal. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan lain-lain. Di samping amal yang memperberat timbangan kebaikan, baginda Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan amal yang justru akan memberatkan timbangan keburukan. Salah satunya adalah perbuatan ghibah. Saat ada para sahabat yang menertawakan seseorang karena betisnya yang kecil, beliau lantas menegur mereka, demi zat yang menggenggam jiwaku, perbuatan itu lebih berat dalam timbangan amal buruk dari gunung Uhud. Na'udzubillahi min dzalik. Meski demikian, kita senantiasa berharap semoga timbangan amal baik kita lebih berat daripada timbangan amal buruk. Pada saat yang sama, kita tak boleh henti berdoa semoga kelak mendapatkan pertolongan dari penguasa alam dan juga syafaat Nabi Muhammad SAW yang bersiap membela umatnya di timbangan amal kelak, jembatan Asyurat dan telaga Kausar. Ingatlah bahwa berapapun amal kita, baik ataupun buruk, pasti akan terlihat. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar darah pun, niscaya akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan antara perbuatan baik dan buruk manusia sewaktu di dunia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap perbuatan manusia ditimbang dengan timbangan keadilan Allah.
agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan buruk yang telah dikerjakannya. Timbangan keadilan Allah tersebut memiliki ketetapan yang sangat akurat, bahkan untuk menimbang perbuatan manusia yang terkecil sekalipun. Terkait keakuratan timbangan keadilan Allah tersebut sesuai dengan yang dinukil dari surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Melalui hasil timbangan dari Yaumul Mizan ini, Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi manusia. Untuk orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat dibandingkan dengan amal baiknya, maka Allah siapkan api neraka baginya. Begitupun sebaliknya. Tidak hanya manusia saja yang terkena peradilan dari Allah saat Yaumul Mizan, namun hewan-hewan juga mendapatkan balasan sesuai dengan yang sudah diperbuat oleh mereka semasa hidup di dunia. Setelah melalui penimbangan amal perbuatan saat Yaumul Mizan, para manusia kemudian akan melewati Shiratal Mustaqim. Sirat ini adalah jembatan untuk membawa mereka ke surga atau neraka yang wujudnya sangatlah tajam dan tipis, bagaikan satu helai rambut yang dibelah menjadi 7 helai. Setiap manusia melewati sirat tersebut dengan bermacam-macam cara sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Demikianlah penjelasan terkait mizan atau neraca amal dan cara-cara agar memberatkan amal baik di Yaumul Mizan. Sumber penjelasan ini berasal dari NU Online dan kitab Daqaiqul Akhbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.